Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartato Rianto. Teman-teman dapat memanggil saya dengan sebutan Rian. Saya merupakan dosen program studi manajemen Universitas Pembangunan Pancabudi. Baik, pada semester ini, saya diamanahkan untuk membawa mata kuliah keuangan digital. Ya, jadi nanti kita bersama-sama selama semester ke depan, kita berdiskusi, kita bertemu ya secara virtual ataupun tatap muka. Kita akan mengkaji bersama-sama mengenai bagaimana manajemen keuangan itu di era 4.0 atau 5.0 ya, di tengah gencatan atau gencatan perkembangan teknologi informasi. Baik, keuangan digital. Kita bahas soal keuangan ya. Kata dasarnya merupakan uang. Jadi uang itu merupakan sebuah alat tukar. Jadi uang digunakan ya, untuk menukar satu komoditi ya, dengan uang. Jadi ketika kita ingin bertransaksi membeli sebuah komoditi, komoditi itu artinya adalah barang yang diperjualbelikan. Jadi ketika kita ingin bertransaksi nih membeli sebuah komoditi, maka alat tukarnya adalah uang. Uang sendiri merupakan penilai ya, penilai ya atas suatu komoditi. Jadi maksudnya penilai ini adalah suatu entitas atau suatu komoditi yang diperjualbelikan itu kemudian dinilai dengan uang. Uang sendiri ya juga berbeda-beda di setiap negara. Contoh, di Indonesia kita kenal dengan rupiah mata uangnya. Di Malaysia kita kenal dengan ringgit. Di Arab Saudi kita kenal dengan real. Di Amerika kita kenal dengan dolar. Ada dolar Amerika, ada dolar Singapura, ada dolar-dolar yang lain. Oke, jadi perbedaan mata uang ini juga berbeda pula penilaiannya atas suatu komoditi. Misal contoh, $1 itu sama dengan 15.000 atau 14.000 rupiah. Ya. Dan itu fluktuatif ya, bergerak tergantung bagaimana peminatan pasar terhadap mata uang itu. Nah, itu definisi dari uang. Oke, kemudian kita bicara soal digital. Nah, digital ini kita bicara non fisik ya. Sifatnya dia tidak bisa dirasa. Jadi kalau uang konvensional itu bentuknya akan terlihat tuh. Dia bisa kita lihat, kita bisa rasa ya. Dan kalau uang konvensional juga ada merupakan uang kertas, ada juga merupakan uang logam. Kemudian jumlah uangnya, nominal uangnya juga berbeda-beda. Pecahan rupiah itu ada yang dari 100, 200, 500, kemudian ada uang 1.000, 2.000, 5.000 sampai dengan yang 100.000. Bahkan saya dengar katanya mau ada lagi keluar yang 200.000 kalau tidak salah. Nah, itu merupakan uang konvensional dengan segala pecahannya. Itu bisa kita lihat, itu bisa kita rasa, itu bisa kita raba. Nah, tapi kalau uang digital ini yang bentuknya digital itu tidak bisa kita lakukan. Ya, jadi dia tersimpan secara sistemnya, tidak bisa kita rasa. Ya, itulah yang disebut dengan digitalisasi atau uang digital. Oke, pada pertemuan ini saya akan kasih apa saja ya, sedikit-sedikit diskusi lebih dan kurangnya transaksi secara teknologi, ya, apa ancaman yang bisa kita dapat dari situ dan ada juga peluang yang bisa kita ambil di situ. Jadi oke, kita mulai dari keuntungan dulu deh, keuntungan dari adanya financial teknologi atau teknologi yang membantu tentang pengelolaan keuangan. Yang pertama, kita akan semakin mudah dalam membawa uang. Kenapa? Karena kita cukup membawa handphone di tangan, kita tidak perlu membawa dompet lagi, ya. Jadi akan lebih fleksibel, dia akan lebih mudah dalam membawa uang itu. Dan jumlah yang dibawa juga bisa lebih besar. Contoh deh misal, kita bawa uang 10 juta di dompet. Itu uang rupiah konvensional. Pasti akan sangat tebel. Kita nggak akan mungkin bisa simpan itu di dompet, kita mesti bawa tas. Tapi kalau di rupiah, bahkan uang di digital, uang 100 juta pun bisa kita bawa kemana-mana hanya dengan bermodalkan handphone. Nah, jadi akan hadir kemudahan itu. Kemudian yang kedua adalah keamanan. Keamanan secara konvensional maksud saya ya.
Ketika kita bawa uang 10 juta, 20 juta, kemudian kita kecurian atau dirampok misalnya. Kenapa? Karena kan akan terlihat itu bawa uang banyak nih. Akan terlihat. Jadi akan sangat rentan ketika kita dirampok nih. Jadi resikonya akan lebih tinggi. Atau mungkin kececer. Kita lupa letak di mana dan sebagainya macamnya. Itu keuntungan yang kedua. Jadi lebih safety dia. Keuntungan yang ketiga adalah lebih mudah dalam bertransaksi. Kita tahu kita bisa beli barang di tempat yang jauh, kemudian kita bisa transfer uang itu. Tidak perlu kita datang dan kita membayar, tidak perlu. Lebih cepat juga ketika kita makan di kafe atau nongkrong di kafe, kemudian kita ingin bayar, kita tidak perlu repot-repot membuka dompet kita lagi, menghitung uang kita satu per lembar ya. Kita cukup scan barcode atau kita bisa transfer. Akan lebih mudah dan lebih praktis. Nah, jadi ada kemudahan dalam transaksi. Itulah sedikit banyaknya kelebihan dari finansial teknologi yang saya dapat jelaskan. Kemudian, apa kekurangannya? Apa kekurangan dari finansial teknologi ini? Kekurangannya yang pertama itu adalah untuk orang-orang yang gaptek ya, atau gagap teknologi. Kita yang kaula muda mungkin akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan teknologi yang berkembang dan selalu akan berkembang. Namun bagaimana dengan para orang-orang tua kita ya yang kemudian kesulitan dalam beradaptasi menggunakan teknologi ini? Kekhawatirannya adalah mereka makin sulit jadinya untuk melakukan transaksi, bukan makin mudah tapi makin sulit ya. Nah, kemudian yang kedua, karena ketidaktahuan tadi bisa jadi akan terjadi akan sangat rentan seperti gagal transfer. Maaf, maksud saya adalah salah transfer. Atau banyak ya sekarang itu kejahatan teknologi ya. Misal contoh kita dapat undangan dalam bentuk file gimana gitu kan ketika kita buka malah nanti eh, isi rekening kita akan terkuras yang punya mobil banking nih khususnya. Nah, orang-orang tua atau orang-orang awam yang tidak paham itu kan akan sangat rentan terkena ini. Nah, itu adalah ya kekurangan dari finansial teknologi ini. Ya, jadi orang-orang yang tidak bisa beradaptasi dengan teknologi pasti akan tertinggal. Dan yang kemudian yang kedua juga ketika kita ke desa ya, bukan ke kota, kita ke desa yang belum beradaptasi dengan teknologi sementara kita sudah nyaman menggunakan fintech misal, kita akan kesulitan untuk melakukan transaksi. Misal contoh kita udah biasa nih bertransaksi menggunakan handphone. Jadi ketika kita pulang kampung misal kita nggak bawa cash karena dalam benak kita tuh nggak perlu lagi menyediakan cash. Tapi ternyata di kampung sana kita tidak dapat menemukan tempat-tempat yang menyediakan fasilitas transaksi menggunakan fintech, baik itu QR-nya atau transfernya dan segala macam cara yang lain. Nah, itu kekurangan-kekurangan yang mungkin perlu terus ditingkatkan ya untuk daerah-daerah terpencil atau mungkin ke orang-orang yang gagap teknologi atau sulit dalam beradaptasi dengan teknologi. Kemudian ada peluang. Kemudian ada peluang ya. Peluang ini adalah kesempatan kita. Yang saya maksud adalah kesempatan kita dalam dalam aspek ekonomi untuk memperoleh keuntungan dengan hadirnya finansial teknologi ini. Yang pertama apa misal trading. Trading jauh lebih mudah dengan adanya fintech ini. Menggunakan aplikasi di handphone kita sudah bisa melakukan trading. Namun perlu diperhatikan ya provider atau aplikasi-aplikasi trading yang perlu kita download atau yang kita ikuti. Karena banyak juga aplikasi-aplikasi trading itu atau robot-robot trading itu yang ternyata sebenarnya adalah perjudian yang sangat merugikan. Maka teman-teman tetap harus berhati-hati ya, tetap terus saya tekankan berhati-hati kalau ingin mendapatkan kesempatan atau mendapatkan peluang dengan adanya finansial teknologi ini. Oke, apalagi kemudian kesempatan kedua yang bisa kita dapat ya, peluang yang bisa dapat dengan adanya fintech, yaitu dengan adanya pinjaman. Sekarang sudah banyak tuh yang kita sebut dengan pinjol. Walaupun ada yang resmi atau yang tidak resmi dan bagaimana segala macam dinamika penagihan dan segala macam. Tapi ada satu hal yang pasti, ya. Bagi pelaku UMKM yang sebenarnya kekurangan modal,
dengan adanya pinjol ini sebenarnya akan mampu ya untuk merangsang pertumbuhan usaha yang dia miliki. Tentu kita harus maksudnya mawas diri, berhati-hati juga jangan sampai kita melakukan pinjaman untuk hal-hal yang konsumtif. Yang saya maksudkan di sini adalah peluang itu adalah pinjaman akan lebih mudah ketika kita ingin melakukan hal-hal yang produktif. Misal kita ingin membuka suatu usaha atau kita sudah punya suatu usaha tapi kita kekurangan modal, kita bisa melakukan pinjaman online ini yang sifatnya sangat mudah, ya, waktu yang dibutuhkan juga relatif cepat dan agunannya nyaris tidak ada. Jadi sebenarnya ini adalah peluang ya, tapi yang memang harus dimanfaatkan. Nah, tapi kalau kita bicara soal ancaman, ya ancaman itu dengan mudahnya pinjol ini, pinjaman online ini, orang-orang akan semakin tergiur. Ya, orang-orang akan semakin tergiur untuk meminjam yang mengakibatkan akan terjadinya gagal bayar. Yang akan mengakibatkan terjadinya gagal bayar. Karena begini sebenarnya. Jadi yang namanya teori keuangan itu ya itu mudah dipahami tapi tidak semua orang memahaminya. Kenapa saya bilang itu mudah memahami? Karena kan konsepnya sederhana saja. Pemasukan itu harus jauh lebih besar, maksud saya adalah pemasukan itu harus lebih besar daripada pengeluaran. Kenapa? Karena dalam teori pendapatan yang keuangan itu Y sama dengan C tambah S tambah I. Pendapatan sama dengan Y-nya itu pendapatan sama dengan konsumsi, C konsumsi ditambah dengan S saving, simpanan, kemudian ditambah dengan I investment. Ya kan? Jadi sebenarnya yang namanya uang masuk itu sudah dalam kategori pengeluaran yang harus kita kemudian juga harus ada kita simpan, kemudian harus kita investasikan. Jadi pengeluaran itu sebenarnya dalam konsep keuangan itu harus lebih lebih besar pemasukan daripada pengeluaran. Nah, tapi tidak semua orang memahami itu gitu. Orang banyak yang tidak mawas diri, tidak bijaksana dalam mengelola keuangannya, sehingga dia pinjam, keenakan, kebablasan sehingga tidak bisa bayar. Ditambah lagi dengan euforia sekarang ya, dengan kemajuan teknologi, hidup bermewah-mewah, ya lebih besar pasak daripada yang. Maka kita belajar keuangan sebenarnya itu untuk mengingatkan diri kita akan bagaimana kita mengelola uang secara efektif dan efisien di tengah gencatan perkembangan teknologi yang memudahkan segala macam transaksi keuangan ya. Contoh misalnya, abang kakak ingin belanja sangat mudah, kita bisa transfer, kita bisa apa segala macam, bahkan tersedia provider belanja online yang menyediakan pinjol juga. Jadi abang kakak bisa melihat list barang yang diinginkan, kemudian memesan, tapi bayarnya nanti. Ada juga. Nah, inilah yang membuat saya tekankan agar kita lebih mawas diri ya. Ya, ingat konsep kebutuhan. Yang harus kita penuhi adalah kebutuhan. Sementara untuk keinginan itu nanti dapat kita wujudkan. Oke, jadi inilah mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai konsep dari keuangan teknologi atau finansial teknologi. Saya sudah jelaskan tadi pengertiannya, saya sudah jelaskan tadi kekurangannya, kelebihannya, kemudian peluang yang bisa kita ambil dari teknologi, dan juga kita harus berhati-hati terhadap ancaman dari finansial teknologi tersebut. Oke, jadi jika ada pertanyaan mungkin dari abang dan kakak, silahkan di chat di WA group, sehingga nanti yang bertanya satu orang, tapi yang mendapatkan jawabannya adalah semua orang. Oke, nah di akhir sesi, ya karena ini video adalah untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua, ya di akhir sesi saya ingin memberikan tugas kepada abang dan kakak. Tugasnya sederhana saja. Saya ingin abang dan kakak kemudian menganalisis, cukup menganalisis diri sendiri aja deh, menganalisis diri sendiri aja. Jadi buat esai yang menerangkan bagaimana kakak atau abang ya memanfaatkan financial teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulangi sekali lagi. Jadi tugasnya adalah kakak atau abang membuat esai ya
tulis tangan, berapa banyaknya terserah, tidak saya batasi. Nah, jadi halnya itu adalah bagaimana abang dan kakak ya menggunakan finansial teknologi dalam kehidupan sehari-hari, memanfaatkan finansial teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Diserahkan pada hari Jumat. Jumat ini itu di tanggal berapa hari Jumat ya? Ini tanggal 15. Ini tanggal 16. Senin, 17 Selasa, 18 Rabu, 19 20. Oke. Tanggal 20 Oktober. Tanggal 20 Jumat tanggal 20 Oktober. Jamnya sampai jam 12 malam. Nanti kirim via email ya. Akan saya kirim alamat email saya di WhatsApp grup. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Saya harap bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.